Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kali ini kita akan membicarakan Pulau Sumatera yang ada di dalam catatan Tionghoa pada masa lalu. Pada video sebelumnya, pada abad ke-6, Palembang disebut Kandali atau Kandori. Sementara pada abad ke-10, orang-orang Tionghoa menyebut Palembang adalah Sanbozai. Pada masa dinasti Song yang bertarikh 960 Masehi sampai 1279 Masehi, mereka mencatat mengenai Sanbozai, yaitu Palembang sekarang. Mari kita dengarkan catatan mereka tentang Sanbozai. Kerajaan Sanbozai adalah salah satu negara barbar selatan. Terletak antara Kamboja dengan Jawa dan menguasai 15 negara lainnya. Produksinya adalah rotan, kino atau getah tanaman, merah, gaharu atau lignum aloes, buah pinang dan kelapa. Mereka tidak menggunakan uang tembaga, tetapi biasa berdagang menggunakan emas dan perak. Cuaca sepanjang tahun hampir selalu panas dan jarang sekali dingin. Pada musim dingin tidak ada salju. Penduduk mengolesi tubuh mereka dengan minyak wangi. Negara ini tidak menghasilkan barlei, tetapi menghasilkan beras, kacang hijau, dan kacang kedelai. Produk unggas mereka, angsa dan bebek, hampir sama dengan Tiongkok. Mereka membuat arak dari bunga, kelapa, pinang, atau madu yang semuanya memabukkan. Mereka tidak menggunakan leaven atau ragi atau yas atau ragi. Untuk bermusik mereka menggunakan gitar kecil dan genderang kecil. Para budak dari Pulau Kondor membuat musik dengan menghentakkan kaki mereka ke tanah dan bernyanyi. Mereka menulis menggunakan aksara Sansekerta, dan raja menggunakan cincinnya sebagai segel. Mereka juga mengenal aksara Tionghoa dan menggunakan untuk menulis surat ketika mengirim upeti. Mereka membangun kota yang dikelilingi benteng pertahanan yang dibuat dari batu bata. Panjang tembok ini beberapa puluh li. Daun palem digunakan sebagai atap rumah. Penduduk tinggal bertebaran di luar kota dan tidak membayar pajak. Ketika mereka akan berperang, mereka akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin mereka. Setiap orang menyediakan perlengkapan perang dan perbekalannya sendiri. Jika angin bagus, jarak dari negara ini ke Guangzhou adalah 20 hari. Raja bergelar Zanbei. Dan di negaranya banyak penduduk yang namanya dimulai dengan Bu, memiliki nama keluarga Bu. Pada akhir dinasti Tang, yaitu tahun 905, mereka mengirimkan upeti dan utusan yang merupakan pemimpin ibu kota. Kaisar memberinya gelar jenderal yang mendamaikan negara-negara jauh. Pada bulan ke-9 tahun 960 Masehi, Siri Huda Sia Litan mengirimkan seorang utusan untuk membawa upeti dan diulanginya lagi pada musim semi berikutnya. Pada musim dingin tahun yang sama, upeti dikirimkan oleh seorang raja yang bernama Siri Wuya. Pada musim semi tahun 962 Masehi, Raja Siriwuya
mengirimkan utusan yang terdiri dari 3 orang untuk membawa upeti. Mereka membawa pulang ekor yak, porselin putih, peralatan makan perak, benang sutra, dan 2 set pelana dan tali kekang. Pada tahun 971 Masehi, salah seorang utusan itu kembali lagi untuk mengantarkan kristal dan lampu minyak. Setahun kemudian, dia datang kembali, dan pada tahun 974 Masehi, mereka membawa upeti berupa gading, olibanum, air mawar, kurma dan persik pipih, gula putih, cincin jari kristal, botol gelas, dan terumbu karang. Setahun kemudian, seorang utusan baru datang. Dia mendapat hadiah berupa topi serta ikat pinggang. Pada tahun 980 Masehi, raja mereka Haji atau Aji, yang jelas mereka bukan Muslim, mengirimkan seorang utusan. Pada yang sama, Cao Zhou melaporkan bahwa seorang pedagang asing dari Sanbozai datang di pelabuhan itu dengan membawa muatan barang berupa parfum, obat-obatan, cula badak, dan gading. Karena angin sangat buruk, ia memerlukan waktu 60 hari untuk tiba di Chaozhou. Parfum dan obat-obatan miliknya segera dibawa ke Guangzhou. Pada tahun 983 Masehi, raja mereka, Haji, mengirimkan seorang utusan yang membawa upeti berupa kain katun, cula badak, parfum, dan obat-obatan. Pada tahun 985 Masehi, seorang kapten kapal datang dan menyampaikan produk negaranya. Pada tahun 988 Masehi, seorang utusan datang untuk membawa upeti. Pada musim dingin tahun 992 Masehi, diperoleh informasi dari Guangzhou bahwa utusan ini telah menetap di Guangzhou selama setahun yang dilakukan setelah meninggalkan ibu kota 2 tahun yang lalu. Hal ini dilakukan karena sang utusan mendengar bahwa negaranya sedang diinvasi oleh Jawa. Pada musim semi tahun 992, dia telah pergi ke Champa dengan kapalnya. Karena tidak mendapatkan berita bagus di sana, dia kembali ke Tiongkok dan meminta maklumat kekaisaran sehingga negaranya dapat mengikuti jejaknya. Jadi menarik di sini disebutkan bahwa pada tahun 992 Jawa menginvasi Sanbozai atau Palembang. Yang jelas ini bukan kerajaan Majapahit karena belum lahir. Bisa jadi ini kerajaan di Jawa Barat atau di Jawa Tengah pada masa yang sangat kuno. Pada tahun 1003 Masehi, Raja Siri Zulawu Nifo Madiau Hua mengirim 2 orang utusan untuk membawa upeti. Para utusan mengatakan bahwa negara mereka telah mendirikan vihara Buddha yang digunakan untuk mendoakan kaisar agar panjang umur. Mereka meminta nama dan genta untuk kuil itu yang menunjukkan apresiasi kaisar terhadap niat baik mereka. Sebuah maklumat kekaisaran menyatakan kuil itu memperoleh nama Chengtian Wanshao dan memerintahkan pencetakan beberapa genta untuk dibawa pulang. Selain itu, salah seorang utusan mendapat gelar jenderal yang tertarik oleh kebajikan, dan utusan lainnya mendapat gelar jenderal yang rindu pengaruh yang membudayakan. Pada tahun 1008, Raja Seri Malapi mengirim 3 orang utusan untuk menyampaikan upeti.
Mereka diizinkan pergi ke Taisan dan bertemu kaisar di balai pertemuan. Akhirnya mereka dipulangkan dengan membawa hadiah yang begitu banyak. Pada tahun 1017, Raja Hachi Suwu Capumi mengirim utusan yang membawa surat berhuruf emas dan upeti dalam bentuk mutiara, gading, buku-buku Sansekerta yang dilipat di antara papan dan budak. Maklumat kaisar mengizinkan mereka bertemu dengan kaisar dan mengunjungi sejumlah gedung kekaisaran. Ketika mereka pulang ke negaranya, sebuah maklumat dikeluarkan dan ditujukan kepada raja mereka. Para utusan ini juga membawa pulang berbagai hadiah yang diperkirakan akan menyenangkan mereka. Pada tahun 1028, bulan ke-8, Raja Sili di Hua mengirim utusan yang membawa upeti. Kebiasaan yang berlaku adalah para utusan dari negara-negara jauh yang membawa upeti akan mendapatkan ikat pinggang berhias emas dan perak. Kali ini mereka mendapatkan ikat pinggang yang hanya dihiasi emas. Pada tahun 1067, seorang utusan yang merupakan salah satu pejabat tinggi bernama Di Hua Gala tiba di Tiongkok. Gelar jenderal besar yang melindungi kepatuhan dan mengagumi pembaruan diberikan kepadanya. Dia juga mendapat maklumat kaisar yang berbunyi, "Reputasi dan ajaran kami telah melingkupi semua negara, baik jauh maupun dekat. Dan jika penduduknya setia dan patuh, kami selalu memberikan gelar Tionghoa kepadanya, memberikan nama yang bagus agar negara mereka berbeda dari yang lain. Kamu telah menuruti pengaruh kami yang tinggi dan datang menyeberangi lautan untuk membawa barang berharga seperti upeti atau sebagai upeti. Kami menghargai tindakanmu ini dan telah menaikkan derajatmu untuk mendorong kesetiaan dan kepatuhan." Selama tarikh Yuan Feng, tahun 1078 Masehi sampai 1085 Masehi, sejumlah utusan datang dari negara ini dan membawa perak, mutiara, minyak kamper, olibanum, dan produk-produk lain dari negaranya. Surat yang mereka bawa pertama-tama disampaikan ke istana dari Guangzhou, di mana mereka menunggu hingga mereka dikawal ke ibu kota. Kaisar ingat bahwa mereka telah datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka mendapatkan hadiah berlimpah dan selanjutnya dipersilakan untuk kembali. Tahun selanjutnya Kaisar memberikan hadiah uang sebanyak 64.000 renceng, 15.000 tahil perak, dan menganugerahkan gelar kehormatan kepada 2 orang utusan. Salah seorang utusan meminta izin untuk membeli ikat pinggang emas, berbagai benda yang terbuat dari perak, pakaian ungu untuk para biksu, dan tablet resmi. Keinginannya ini dikabulkan. Pada tahun 1080 Masehi, seorang asing dari selatan tiba di Guangzhou. Dia berkata bahwa dia mengatur urusan kenegaraan negaranya. Anak perempuan raja juga mengirimkan surat dalam bahasa Tionghoa kepada pengawas perdagangan. Dia juga mengirimkan kapur barus dan kain katun. Sang pengawas tidak berani menerimanya dan melaporkan pemberian ini ke istana. Kaisar memerintahkannya membayar perkiraan barang-barang itu. Sang pengawas kemudian membeli sutra senilai barang-barang itu dan memberikannya kepada mereka. Pada tahun 1082 Masehi,
3 orang utusan dari negara ini datang untuk menghadap kaisar. Mereka membawa bunga teratai emas yang berisi mutiara, kapur barus dan sadian atau kain satin kemungkinan. Mereka semua menerima gelar kehormatan sesuai dengan kedudukan mereka. Utusan ketiga meninggal dunia di Tiongkok setelah dia meninggalkan ibu kota. Pemerintah Tiongkok memberikan 50 gulung kain sutra untuk penguburannya. Pada tahun 1083 Masehi, 3 orang utusan lainnya datang. Ketiganya juga menerima gelar kehormatan sesuai dengan kedudukannya. Pada tarikh Shaosheng tahun 1094 sampai 1097 Masehi, sekali lagi mereka muncul di istana. Pada tahun 1156 Masehi, Raja Sili Mahala Shah mengirim utusan yang membawa upeti. Kaisar berkata, "Ketika penduduk negeri jauh tertarik oleh pengaruh kebudayaan kami, mereka harus dihargai. Karena itu saya sangat berbahagia. Tetapi bukan karena saya ingin mendapat keuntungan dari produk negara mereka." Dalam kesempatan ini, raja juga mengirimkan mutiara untuk diberikan kepada salah seorang menteri yang kebetulan telah meninggal dunia. Kaisar memerintahkan menerima hadiah ini dan membayar sebesar nilai mutiara itu. Pada tahun 1178 Masehi, mereka kembali mengirimkan utusan untuk membawa produk negaranya sebagai upeti. Pada kesempatan ini, Kaisar mengeluarkan maklumat yang menyatakan mereka tidak perlu datang lagi ke istana, tetapi cukup membuat perwakilan di Quanzhou di Provinsi Fujian. Catatan di atas tidak terlalu banyak memberi informasi tentang negara yang dibicarakan. Walaupun demikian, saya merasa perlu menerjemahkan karena catatan ini berisi informasi tentang hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara lain di wilayah ini yang terjadi pada masa itu. Pemberian upeti kepada Tiongkok yang dibicarakan sebelumnya terlihat jelas pada bagian ini. Upacara pemberian upeti kepada kaisar hanya merupakan alasan untuk mendapatkan fasilitas perdagangan. Para penguasa pantai timur Sumatera sangat mengerti hal ini. Pemberian upeti yang mereka lakukan jauh lebih banyak dalam catatan Tiongkok daripada yang diterjemahkan. Penerjemahan hanya dilakukan pada atau terhadap catatan-catatan yang menarik secara sejarah. Dalam biografi berbagai kaisar, catatan pemberian upeti ini juga dicantumkan tetapi tidak diterjemahkan. Sepertinya pada akhirnya orang Tionghoa merasa pemberian upeti ini menjadi terlalu mahal. Karena itu mereka meminta agar rekan-rekan dari negara asing ini datang ke Quanzhou dan berdagang di sana seperti pedagang pada umumnya. Penulisan nama berbagai raja dilakukan menurut lafal Mandarin, karena dengan cara inilah nama-nama ini dicatat di istana dan bukan dibawa oleh para pedagang Tiongkok Selatan. Sayang sekali saya tidak begitu memahami pengucapan pada periode itu, sehingga penulisan saya mungkin kurang tepat. Mungkin inilah penyebab nama-nama itu menjadi begitu aneh dan tidak dapat dikembalikan menurut nama pribumi aslinya. Atas alasan ini, nama berbagai utusan yang juga ditulis dalam bahasa Tionghoa tidak diterjemahkan. Nama-nama itu tidak dapat diidentifikasi dan tidak terlalu penting. Dinasti Song keluar atau terusir dari singgasana Tiongkok oleh bangsa Mongol yang bertahta dengan nama Dinasti Yuan. Setelah ekspedisinya ke Jawa gagal, mereka tidak terlalu memperhatikan negara-negara selatan.
Sejarah dinasti ini tidak mengatakan hal apapun tentang pulau-pulau lain. Hanya setelah dinasti ini terusir dari Tiongkok, maksudnya dinasti Yuan atau Mongol, maka hubungan resmi dengan negara-negara selatan ini terjalin kembali. Sahabat yang budiman, kalau kita lihat narasi dari buku mengenai pantai timur Sumatera atau Kandali, sejarah dinasti Liang yang bertarikh 502 sampai 557 Masehi, kita bisa maklum karena Kerajaan Sriwijaya muncul pada tahun 680 sekian Masehi. Tepatnya tahun 684 Masehi kalau kita lihat data di atas. Kalau kita lihat data lanjutan dari data di atas, terlihat Kerajaan Sriwijaya atau Raja terakhir pada tahun 1025 Masehi. Namun pada masa sejarah dinasti Song berawal dari 960 Masehi sampai 1279 Masehi, nama Kandali berubah menjadi Sanbozai pada masa dinasti Song tersebut. Yang mengherankan, nama kerajaan Sriwijaya beserta raja-rajanya tidak ada disebut di catatan dinasti Song ini. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih.